Di tengah hiruk-pikuk perkembangan zaman dan modernisasi, masih ada komunitas-komunitas yang memegang teguh tradisi. Masyarakat adat dengan segala keunikan dan kekayaan budayanya merupakan penjaga warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Mereka hidup selaras dengan alam, menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar, serta mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Pihak pemerintah desa maupun dari pihak kehutanan tidak ada informasi awal. Jumat 21 Juni 2024 adalah awal mula perjalanan kami menuju Desa Terasa, Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Kami berangkat dari Universitas Hasanuddin pada dini hari pukul 5:40 waktu Indonesia Tengah. Kami melewati Kota Malino, Kabupaten Goa. Kami disuguhkan udara sejuk dan pemandangan indah yang memanjakan mata. Selama perjalanan, kami melewati Taman Wisata Malino dan kebun stroberi. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama. Ketika kami memasuki perbatasan Malino, Sinjai Barat, cuaca pun mulai memburuk. Hujan yang turun dengan sangat deras dan jalanan yang dipenuhi kabut membuat jarak pandang menjadi menipis. Pukul 11:10, kami tiba di kantor Desa Terasa, Kabupaten Sinjai Barat. Jarak tempuh yang dilalui kurang lebih 132 km dengan estimasi waktu perjalanan 5-6 jam. Namun, tak sampai di situ, kami perlu menanjak sedikit untuk tiba di rumah masyarakat yang berada di Dusun Kasingkurang, salah satu dusun di Desa Terasa. Kondisi jalan yang licin dan tidak baik menjadi salah satu kesulitan kami dalam menempuh perjalanan. Pukul 11.30, kami tiba di salah satu rumah warga.
Desa Terasa merupakan salah satu desa yang terletak di Sinjai Barat. Desa Terasa terdiri dari 8 dusun. 3 dusun diantaranya adalah Kasimpurang, Cenreh, dan Patiro yang masuk dalam wilayah masyarakat adat Patirotoa. Masyarakat adat Patirotoa merupakan salah satu masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang dilestarikan secara turun-temurun dengan jumlah masyarakat adat 1.285 jiwa, 357 kepala keluarga, laki-laki 682 jiwa, dan perempuan 603 jiwa. Istilah Patiro sendiri berasal dari kata matiro yang berarti melihat ke bawah. Hal ini mengacu pada letak geografis Patiro yang berada di dataran tinggi. Masyarakat adat Patirotoa memiliki struktur lembaga adat yang terbagi dalam 4, yaitu Tomatoa Burukne sebagai pemangku adat tertinggi dalam struktur lembaga adat Patirotoa, yang berperan penting dalam memutuskan segala bentuk perkara yang menyangkut masyarakat adat Patirotoa dan memainkan peran sentral sebagai pemimpin pada setiap upacara adat untuk memastikan bahwa setiap tahapan ritual dilakukan sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Selanjutnya adalah Tomatoa Baine yang bertugas untuk mempersiapkan segala bentuk keperluan dan kebutuhan ritual. Pemangku adat selanjutnya adalah Sariang yang berperan penting dalam menjaga kerukunan masyarakat dan merupakan penyampai pesan dari Tomatoa Burukne kepada masyarakat adat. Yang terakhir adalah Sanro yang bertugas dalam segala segi pengobatan atau berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Salah satu hal unik yang ditemukan di Patirotoa adalah rumah adatnya, yang dikenal dengan bola bilua atau rumah ijuk oleh masyarakat. Rumah adat ini merupakan salah satu warisan budaya yang sangat dihormati oleh masyarakat adat Patirotoa. Rumah adat ini memiliki keunikan tersendiri karena atapnya yang terbuat dari ijuk pohon aren atau enau, yang menunjukkan hubungan erat antara masyarakat dengan alam. Rumah adat ini bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi juga pusat spiritual dan sosial yang memainkan peran penting dalam berbagai ritual adat. Salah satu ritual yang dilakukan di Bola Bilua adalah ngara, yang menandai masuknya awal musim tanam bagi kalender adat, dan juga digunakan sebagai waktu dalam melakukan pembersihan di rumah adat. Selain itu, uniknya rumah adat tidak dapat dimasuki sembarang orang selain Tomatoa Burukne. Selain itu, terdapat juga rumah yang disebut dengan Bola Lompoa sebagai rumah yang ditempati Tomatoa. Selain rumah adat, terdapat juga monumen sejarah lainnya seperti batu yang dipercaya masyarakat tidak dapat dipindahkan. Terdapat juga sumur tua yang digunakan masyarakat dahulu sebagai sumber mata air. Masyarakat adat Patirotoa menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Mereka menghabiskan sebagian waktunya menjalankan kegiatan bertani dari pagi hingga sore hari. Di sini PS di mana? Di kampungmu, Din? Baru pulang. Kalau petani kalau sudah selesai sembahyang subuh mau ke sawahnya, mau pulang dari sawahnya sekitar jam 11 sampai jam sembahyang duhur. Setelah itu istirahat, baru kalau mampu lagi
tenaganya ya turun lagi ke pekerjaan, lanjutkan pekerjaan. Selain bertani, mereka juga menghabiskan waktunya untuk berkebun sebagai sumber mata pencaharian mereka. Tani cengkeh, coklat dan lain-lain. Sara yang ada ini pohon induknya saraki, mula aren, gitu. Mula aren. Hasil perkebunan yang dikelola masyarakat Patirotoa adalah cengkeh, kopi, coklat, aren, dan lainnya, yang kemudian diolah dan dijual untuk kehidupan sehari-hari. Penghasilan yang diperoleh masyarakat fleksibel, tergantung dengan hasil panennya. Kalau ibunya di sini ya, kalau waktu menanam padi, kalau besar itu bidena sekitar 18 hari. Ibu-ibu mencabu begini, bapak itu menanam begitu jam 18 hari itu umur begini mulai tanam. 16 sampai 18 hari ditanam. Umur padi di sini 115 hari panen. Ibu-ibu sama sangki potong padi, itu sangki potong padi. Ibu rumah tangga juga biasanya melakukan aktivitas memasak, menjahit, dan lainnya untuk mengisi keseharian mereka. Anak-anak di sini berangkat ke sekolah pada pagi hari dan siang harinya mereka mengaji bersama. Rata-rata pendidikan masyarakat di sini hanya sampai tingkat SMP. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah akses yang terbatas, di mana pendidikan tingkat SMA sangat jauh dari lokasi masyarakat adat, dan kondisi jalan yang kurang memadai sehingga membuat anak-anak memutuskan untuk berhenti bersekolah. 23 Juni 2024, kami memutuskan turun ke masyarakat untuk mengikuti aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan. Kami menemukan hal yang menarik terkait sistem pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat adat Patirotoa. Dulu diolah sampai turun-temurun. Yang biasa dulu orang tuanya itu kerja, itu dilanjutkan anaknya sampai sekarang. Sistem pengelolaan lahan dilakukan secara bergantian atau bergilir oleh anggota keluarga yang berbeda. Hal ini berarti setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut pada waktunya. Pola ini memberikan jaminan semua anggota keluarga mendapatkan manfaat dari tanah tersebut dan menjaga agar tanah tetap produktif. Konsep tersebut mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan tanggung jawab bersama. Mereka juga menunjukkan bagaimana tradisi dan adat istiadat dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam.
di balik keindahan dan kehidupan yang tenang, masyarakat masih menyimpan luka, lahan dan hutan adat yang masih belum jelas statusnya. Lahan yang seharusnya digunakan masyarakat sebagai sumber kehidupan, kini menjadi permasalahan yang tak pasti. Pal batas yang membatasi akses. Pihak pemerintah desa maupun dari pihak kehutanan tidak ada informasi awal bahwa kita akan melakukan membawa pal batas ke lahan-lahan warga, dan sehingga masyarakat bertanya-tanya dan bahkan ada yang sempat menyampaikan itu kepada pihak pemerintah desa, dan mereka sempat bersetegang dengan aparat perangkat desa. Kenapa sampai ada pal batas lagi yang ditanam di lahan warga? Karena ketakutannya masyarakat jangan sampai pal batas ini difungsikan nantinya untuk kebijakan yang bisa merugikan masyarakat, seperti pengalaman di beberapa tahun yang lalu ada penanaman virus yang dibawa. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat di Pati Rotoa, sehingga masyarakat belum menerima adanya pal batas itu. Kalau menurut pemerintah ada yang dikatakan di sini torang, itu kita tunggu ini penghasilannya, hasilnya bagaimana itu? Kalau pemerintah desa dengan aman baik, tapi yang kan baru ini yang di atas kita belum tahu ini bahan bahaya atau tidak. Maaf deh, saya tidak menyinggung, kita baru menunggu ini bahan bahaya atau tidak. Ya, sama kondisinya antar konflik lahan antara wilayah yang sebetulnya bukan masyarakat yang masuk di area hutan untuk beraktivitas, tapi pihak kehutanan yang masuk ke lahan warga untuk melakukan penanaman itu. Jadi pengelolaan lahannya itu mereka sudah menempati untuk beraktivitas, untuk berkebun dan sebagainya di kebun mereka sudah dilakukan secara turun-temurun, dan adanya pihak kehutanan yang merasa merugikan masyarakat, akhirnya di situ terjadi konflik lahan di antara masyarakat. Iya data itu sehingga bisa disangka bagi saya cari tanah. Ada orang anakku pergi di Malaysia merantau, tapi ada sih kembali di sini. Dia bilang bersama ke bapak bikin ruang kayu serta benteng. Kalau sudah maki telepon ke sama saya, buat saya pulang bikin ruang belikan ke pabrik begitu. Karena itu saya sebagai bantuanku itu, karena saya merantau loh, jadi begitu nih. Ya, habis ke suruh sensor mah anakku tahu suruh sensor. Nah itu kayak yang sensor itu kok enggak tanah turun-temurun. Seandainya bukan itu tanah turun-temurun, kemungkinan buka bisa itu keluar kayu itu. Sehingga itu yang aku kelola, aku suruh sensor. Sampai-sampai di situ ya kabajaman tuh kecurigaan sama saya. Kabajaman, ya, enggak hakku. Bangga aku ke seandainya aku sengotia aku, nah tidak mungkin aku jama. Kau sentuhkan dari kaya pelanggaran. Ini kalau bangga ke aku jama. Nah, ternyata memang boleh melanggar kawan aku aja. Ya, dari tina ke pasrah ke jortuan tambahan seandainya aku yang tina jangan aku pertanggungjawabkan sebagai perbuatan, jangan anggap pemerintah sebagai melanggar. Aku belajar ki, aku belajar ki sama sikuran jo pasal anak mereka itu padrungin contoh kehutanan sebenarnya pernah jadi tak ada kehutanan terus yang akan bedakan antara kehutanan pemerintah terus yang bedakan terus tahun 87 baru ada ituan masuk ke hutan tanam pinus.
Dulunya itu masih digarap di sini kebun. Sekarang ya masuk ciri-ciri yang ciri penanaman kopi. Terkait dengan palu batas yang ada di dalam kawasan Desa Terasa itu, ya, memang kalau kondisi wilayah Desa Terasa itu lebih banyak kita berada di area kawasan hutan. Namun terkait dengan palu batas yang telah dipasang dari pihak petugas kehutanan itu merupakan hasil dari verifikasi bahwa ternyata lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat sampai saat ini itu berada dalam kawasan produksi hutan produksi terbatas. Ya, kalau bisa dikasihkan itu kan ada yang sama dulu kata ada. Ya, kembali tanah ada, apalagi kan cangkirnya masyarakat itu ada banyak di dalam kawasan cangkir coklat. Alhamdulillah kami selaku pemerintah tetap senantiasa selalu berharap mudah-mudahan masyarakat ini yang dari dulu kita bawa sangat kental dengan budaya adat istiadat. Kami sangat berharap untuk bagaimana masyarakat itu selalu menjaga kelestarian hutan, apalagi kita masih mengklaim bahwa ada hutan adat, kita tetap jaga bagaimana hutan itu lestari dan masyarakat tetap sejahtera. Dan lembaga yang insya Allah tidak lama, mudah-mudahan tidak lama kita sudah resmi lembaga pengurusan adat di Desa Terasa ini mudah-mudahan bisa memediasi seluruh masyarakat khususnya yang ada di dalam kawasan itu sendiri. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga-lembaga yang membantu kami di Desa Terasa ini mulai dari tahap perencanaan dan terbentuknya ini lembaga adat di Desa Terasa. Dengan adanya video dokumenter ini, diharapkan halayak dapat mengetahui lebih dalam tentang masyarakat adat yang ada di Patirotoa, Desa Terasa, Kabupaten Sinjai Barat. Dokumenter ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kehidupan, budaya, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di sana. Melalui dokumenter ini, kami berharap dapat membantu masyarakat di Patirotoa dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Salah satu isu utama yang ingin diangkat adalah ketidakjelasan status hutan dan lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ketidakpastian ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antara masyarakat adat dan pihak luar.